Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Pendidikan Islam serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dengan NIM 2023-0113-022 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Pendidikan Islam atau Planning. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita bersama mengenai pentingnya perencanaan dalam pendidikan Islam. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pagi hari pergi ke kampus, membawa buku penuh catatan. Dengan bismillah presentasi dimulai bagus, semoga lancar sampai penutupan. Baiklah, perencanaan pendidikan Islam atau planning yaitu pengantar dan tujuan. Makalah ini membahas konsep, prinsip, tujuan, langkah, dan pentingnya perencanaan dalam pendidikan Islam, sasaran atau mahasiswa dan dosen FITK. Tujuan presentasi itu menyajikan ringkasan sistematis yang mudah dipahami dan dapat dijadikan praktis dalam menyusun rencana pembelajaran berlandaskan nilai Islam. Latar belakangnya itu perencanaan adalah tahap awal krusial dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, perencanaan tidak hanya menyasar aspek akademis, tetapi juga membentuk iman dan akhlak. Tantangan modern, perubahan teknologi, sosial, dan kebutuhan masyarakat menuntut perencanaan yang relevan, sistematis, dan berkelanjutan agar pendidikan berdampak nyata bagi peserta didik dan masyarakat. Pengertian perencanaan pendidikan Islam yaitu perencanaan pendidikan Islam adalah proses menyusun langkah kegiatan pendidikan secara terarah dan sistematis berdasarkan nilai Al-Quran dan hadis, meliputi penempatan tujuan, pemilihan materi, metode, media, sumber daya, serta evaluasi untuk membentuk peserta didik yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Prinsip-prinsip perencanaannya yaitu berlandaskan nilai Islam. Setiap rencana merujuk pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam tujuan dan isi pembelajaran. Relevansi yaitu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman agar materi aplikatif dan kontekstual. Efektivitas dan efisiensi yaitu memaksimalkan pemanfaatan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mencapai tujuan secara optimal. Fleksibilitas yaitu mampu menyesuaikan perubahan kondisi lapangan tanpa mengabaikan tujuan utama. Kontinuitas yaitu perencanaan bermanfaat, berkelanjutan, dievaluasi, dan disempurnakan secara periodik. Tujuan dan fungsi perencanaan yaitu tujuannya memberikan arah jelas bagi pelaksanaan pendidik, membentuk peserta didik yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, menjaga relevansi pembelajaran terhadap kebutuhan zaman. Fungsinya itu sebagai pedoman pelaksanaan, alat pengembalian proses pembelajaran, dasar pengembalian keputusan, alat evaluasi untuk berkelanjutan. Langkah-langkah perencanaan pendidikan Islam yaitu yang pertama, menentukan tujuan yang selaras nilai Islam. Yang kedua, analisis kebutuhan peserta didik dan konteks lingkungan. Yang ketiga, menyusun materi, metode, media, dan sumber belajar, melaksanakan evaluasi untuk perbaikan rencana berikutnya. Pentingnya perencanaan dalam praktik yaitu perencanaan menjamin proses pembelajaran lebih teratur, mengurangi kesalahan pemilihan metode dan materi, serta memudahkan evaluasi pada pendidikan Islam. Perencanaan memastikan nilai keagamaan tidak terpinggirkan sehingga membentuk karakter berjalan berdampingan dengan mengembangkan kecerdasan akademik. Kesimpulannya yaitu perencanaan pendidikan Islam merupakan fondasi penting untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan membentuk peserta didik berilmu dan berakhlak. Prinsip nilai, referensi, efisiensi, fleksibilitas, dan kontinuitas menjadi pegangan utama. Saran lembaga menyusun rencana serta sistematis dan terdokumentasi. Guru mengintegrasikan nilai Islam dalam setiap komponen RPP, perencanaan perkembangan sesuai perkembangan zaman, dan evaluasi berkala, tingkat
dan sumber belajar kontekstual untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan pendidikan Islam atau planning. Jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD serta teman-teman sekalian demi memperbaiki ke depannya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga ilmu ini bermanfaat nanti. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.